Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang baik hari ini kita melanjutkan mata kuliah Kepancasilaan. Tema pada hari ini adalah Pancasila dan toleransi. Jadi kita kaitkan Pancasila itu mengandung banyak hal, terutama soal toleransi. Nah, yang pertama kita definisikan dulu apa itu toleransi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), toleransi berasal dari kata toleran yang artinya batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Nah, sesuatu yang masih diperbolehkan itu menjadi suatu hal yang bisa dilakukan oleh kita semuanya. Nah, kalau ditinjau dari etimologinya, toleransi adalah suatu bentuk kesabaran, ketahanan emosional, serta kelapangan dada yang dimiliki seseorang. Jadi toleransi itu ada korelasinya dengan bagaimana kita sebagai manusia itu bisa sabar. Kemudian kita juga bisa mengelola ketahanan emosional dan juga kelapangan dada. Sementara itu menurut istilah atau terminologi, toleransi diartikan sebagai sikap atau sifat menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian seseorang, baik itu pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya, yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendirinya. Nah, di sini perlu diingat bahwa kita sebagai makhluk sosial tentu memiliki banyak perbedaan. Karena latar belakangnya berbeda, maka bisa saja persepsinya berbeda. Bisa saja cara-cara yang dilakukannya itu juga berbeda. Ya, karena memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Entah itu pandangan, kepercayaan, kebiasaan, sikap, persepsi, dan sebagainya. Nah, dengan perbedaan itu, kita membolehkan, kita menghargai, kita membiarkan. Jadi, tidak harus dalam satu pandangan, tidak harus dalam satu persepsi atau satu kebiasaan. Toleransi itu mengakomodir ragam perbedaan di antara umat manusia. Nah, kemudian toleransi itu kesediaan untuk memberikan kebebasan pada orang lain untuk berpikir, berbicara, memiliki sudut pandang yang berbeda dari kita tanpa mengganggu hak mereka. Itulah toleransi. Jadi perbedaan itu suatu hal yang biasa. Cara berpikir berbeda atau cara untuk mengungkapkan sesuatu itu ada perbedaan dari beragam sudut pandang yang berbeda, itu sesuatu yang biasa dan kemudian kita tidak mengganggu hak mereka karena perbedaan itu ya memiliki hak setiap orang. Ya, setiap orang itu punya hak untuk berbeda, punya hak untuk mengajukan perbedaan, mengajukan pendapat dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang perlu ditanyakan, mengapa harus toleransi? Nah, ini pertanyaan yang fundamental ya. Kenapa harus toleransi? Mengapa harus toleran? Nah, karena toleransi dianggap sangat penting untuk kelangsungan hidup di suatu negara. Bayangkan ketika suatu negara itu tidak menghargai toleransi atau tidak ada toleransi, ya tentu kehidupan sosial yang beragam itu tidak bisa berjalan. Mengingat bahwa negara kita, negara Indonesia, adalah negara yang memiliki banyak sekali keanekaragaman. Kita bukan negara satu suku,
satu agama, satu keyakinan dan sebagainya, tetapi kita negara yang banyak suku, banyak keyakinan, banyak agama. Nah, keanekaragaman dalam suatu aspek harus diimbangi dengan sikap atau perilaku toleransi. Kalau perbedaan agama kita tidak toleran, ya tentu akan terjadi bentrokan. Perbedaan etnis kalau kita tidak toleran tentu akan menjadi suatu malapetaka. Kita tidak bisa hidup nyaman, rukun, tentram karena kita memaksakan harusan. Dan perilaku toleransi itu memberikan seluas-luasnya kepada siapapun untuk berbeda. Tentu dengan etika dan hal-hal yang dipertimbangkan secara moral seperti itu. Nah, kemudian apa dampak toleransi? Sikap toleransi memiliki beberapa dampak positif. Ya, di sini dampak positif ya. Dampak positif. Nah, kita tidak perlu juga kemudian mencari dampak negatif di sini ya. Nah, yang pertama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dampak positifnya. Jadi kalau orang itu memiliki sikap toleransi, tentu kita menghargai, kita menghormati orang lain dalam suasana perbedaan. Yang kedua, menjaga tali silaturahim, menjaga semacam pertemanan, menjaga persahabatan, menjaga silaturahim antara satu dengan yang lain meskipun dalam perbedaan. Yang ketiga, menjaga kesatuan dan persatuan umat bangsa. Dengan toleransi, maka kesatuan, persatuan umat bangsa itu akan tercipta. Nah, di sini sudah ada penelitian terkait dengan indeks toleransi di Indonesia. Nah, penelitian dilakukan oleh lembaga Setara Institute menunjukkan rata-rata indeks kota toleran ya IKT nasional pada 2022, ya mungkin 2023 itu belum muncul ya karena masih proses 2023, mencapai nilai 5,03. Turun tipis dari 2021 yang mendapat nilai 5,24. Rupanya ada penurunan tetapi sedikit. Nah, ini menunjukkan kondisi toleransi di Indonesia masih stagnan dan belum mencapai nilai yang signifikan. Ini menjadi PR kita bersama bahwa Indonesia yang dari dulu, dari zaman benih-benih bangsa kita, dari kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kemudian kita menjadi bangsa modern yang diakui oleh dunia, kita memiliki perbedaan ya dari dulu hingga sekarang. Dan sikap toleran ini menjadi landasan yang saya pikir sangat penting. Nah, penelitian dari Setara Institut ini menggunakan rentang nilai 1 hingga 7. Artinya apa? Jadi ketika suatu negara memperoleh skor mendekati angka 1, maka negara itu semakin intoleran. Ketika negara mendekati angka 7, maka negara itu semakin toleran. Nah, indeks kota toleran rata-rata di negara kita itu adalah tahun 2022 5,03. Ini saya pikir mendekati angka 7 ya. Kita lebih baik lah dibandingkan dengan misalnya angka 4, angka 2 ya. Angka 3 kita mendekati 5. Tapi kita harapannya bisa naik setahap demi setahap, 6 bahkan 7 itu sangat toleran. Nah, ini 10 peringkat kota dengan skor toleransi tertinggi. Yang pertama Singkawang itu skornya 6,513,
kemudian Salatiga, Pematang Siantar, Manado, Ambon, Bekasi, Kupang, Tomohon, Binjai, dan Surabaya. Tentu kota-kota ini kota yang beragam. Misalnya beragam, penduduknya beragam agama, mungkin beragam juga etnis, dan beragam hal-hal yang lain. Sehingga kota ini menjadi rujukan bahwa mereka saling menghormati dalam bingkai perbedaan untuk persatuan dan kesatuan. Saya pikir ini menjadi contoh ya dari kota-kota di negara kita. Ada 10 besar. Yang pertama peringkatnya Singkawang hingga peringkat ke-10 Surabaya dengan skor 5,823. Kemudian, nah ini 10 provinsi terbaik, indeks ya, kerukunan umat beragama. Ini ternyata juga ada indeks kerukunan umat beragama ya dari Kementerian Agama. Nah, di sini yang pertama adalah Nusa Tenggara Timur dengan 83,93, Kepulauan Riau 85,78, Kalimantan Utara yang ketiga 80,95. Jadi indeksnya dari angka atau skor 1 hingga 10 semakin mengarah ke angka 1, semakin kerukunan umat beragama semakin bermasalah. Semakin mengarah ke angka 10, ya indeks kerukunan umat beragama semakin baik atau semakin tinggi. Nah, indikator penilaian indeks kerukunan umat beragama ini dipotret dari hubungan sesama umat beragama yang saling dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam bingkai NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Jadi ini memotret toleransi, kerukunan antar umat beragama. Apakah dalam keberagaman keyakinan, keberagaman agama itu mereka tetap toleransi, saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati, dan sebagainya. Nah, ini membuktikan beberapa kota di negara kita skornya tinggi ya. Mereka, nah ini memang perlu ada penelitian yang sustainable berlanjut dari tahun ke tahun. Apakah indeks yang sebelumnya itu indeks toleransi dengan indeks kerukunan umat beragama itu semakin lama semakin naik atau justru stagnan atau bahkan semakin turun. Ini menjadi indikator indeks kerukunan umat beragama. Nah, kemudian ada satu lagi, indeks ketahanan Pancasila. Nah, ini Pancasila sebagai dasar negara kita, Pancasila sebagai ideologi bangsa kita, Pancasila bahkan sebagai cita-cita bangsa kita. Nah, ini ketahanan Pancasila di tengah era globalisasi, di tengah era digitalisasi. Nah, ini juga ada peringkatnya. Nah, yang pertama, ini dari Pusat Studi Pancasila UGM berhasil membuat instrumen pengukuran ketahanan ideologi Pancasila di Indonesia melalui riset Grand Design Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila tahun 2017. Ya, barangkali ada penelitian yang tahun kekinian itu nanti bisa kalau ketemu bisa kita presentasikan ya. Ini kita ketemu tahun 2017. Mungkin ini juga penelitian tidak tiap tahun. Jadi mungkin beberapa tahun sekali. Yang kedua, upaya ini dilandasi oleh kondisi Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai problematika yang bersifat ideologis ya. Ya, ada semacam ideologi-ideologi asing barangkali atau ideologi-ideologi yang memang tidak sesuai dengan karakter dan kepribadian Pancasila itu mengancam.
mengancam, mempengaruhi. Nah, kemudian ketahanan Pancasila kita itu diuji, ya, dicoba. Apakah kita tetap tahan pada ideologi Pancasila, kita tetap tahan pada dasar-dasar bangsa kita, yaitu Pancasila, atau tidak? Yang ketiga, mulai dari isu gerakan pembentukan negara berbasis agama hingga praktek-praktek liberalisasi di berbagai bidang kehidupan. Kapitalisasi, ya tentu Pancasila itu kan titik tengah, ya, bukan titik kiri atau titik kanan, atau ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Pancasila itu titik tengah. Jadi titik tengah ini tentu ada angin-angin yang kencang, ya, angin dari kiri, angin dari kanan. Apakah titik tengah itu akan tegak lurus, ya? Berarti indeks ketahanan Pancasila itu benar-benar kokoh. Nah, ini provinsi yang termasuk 5 besar, ya. Yang pertama Maluku, yang kedua Kalimantan, yang ketiga DIY, yang keempat itu DKI, yang kelima Sumatera Utara. Ini posisinya ini yang paling kuat itu DIY, ya. DIY itu paling kuat 285,63, ya. Kemudian yang lain sedang, Maluku sedang, Kalimantan sedang, DKI sedang, Sumatera sedang. Nah, ini ketahanan Pancasila artinya masyarakat DIY itu memiliki ideologi dan dasar negara yang kokoh begitu kalau kita lihat dari data ini. Sementara yang lain itu sedang. Tapi sedang ini ya tentu baik. Ya kan ada 3, ya, kurang, sedang, dan kuat, ya. Kalau kurang ya tentu itu memprihatinkan dan harus ada revitalisasi Pancasila. Harus ada semacam literasi Pancasila supaya masyarakat itu lebih memahami, menghayati, dan bisa menjunjung tinggi ideologi dan dasar negara kita. Nah, selanjutnya toleransi dalam Pancasila. Apa kaitannya dengan toleransi dan Pancasila? Pancasila itu pancalima, sila itu sila atau dasar atau tiang, ya. Nah, kita lihat dari sila pertama hingga sila kelima. Yang pertama adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mencerminkan keberagaman keyakinan agama di Indonesia. Hubungan antara sila 1 dan toleransi terletak pada penghormatan terhadap keragaman dan keyakinan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, bangsa kita itu memiliki 6 agama resmi. Dan tentu ada agama-agama primordial, ya. Agama-agama semacam atau aliran, ya. Atau agama kebatinan dan lain sebagainya. Nah, itu sejauh mana kita menerapkan toleransi antar agama. Jadi tidak ada konflik, tidak ada curiga, mereka saling ibadah di tempat ibadahnya masing-masing, bahkan saling menjaga. Misalnya ketika ada lebaran, ya saudara kita yang non-muslim ya tentu juga ikut menjaga keamanan. Begitu juga ketika misalnya ada Natalan, ya tentu muslim dan agama lain juga ikut menenteramkan atau menjaga keamanan. Itu berarti menerapkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu sila pertama ini diinterpretasikan sebagai pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman agama atau keberagaman keyakinan agama. Nah, selanjutnya sila kedua. Dalam konteks toleransi, sila kedua itu menciptakan landasan untuk sikap saling menghormati di antara masyarakat yang beragam, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Penghormatan terhadap martabat, hak asasi manusia, mengakui keberagaman, dan hak tiap individu termasuk untuk menyampaikan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai budaya itu dijamin dalam sila kedua. Nah, sila kedua Pancasila memberikan dasar
untuk sikap toleransi melalui penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia, kemajuan nilai-nilai etika dan budaya, serta upaya menunjukkan keadilan sosial di tengah masyarakat yang beragam. Ya, jadi kita sebagai manusia yang beradab, ya tentu manusia yang toleran terhadap sisi-sisi kemanusiaan. Saya contohkan misalnya ketika ada orang susah, tentu rasa sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab itu tentu kita punya sensitivitas sosial yang tinggi. Kita dalam membantu sesama umat manusia tentu kita tidak melihat keberagaman atau tidak melihat perbedaan etnis, keyakinan dan sebagainya. Misalnya saya membantu Anda karena Anda butuh bantuan saya tidak perlu tanya agamamu apa, etnismu apa, warna kulitmu, bahasamu apa, tidak perlu. Karena sisi kemanusiaan ini sudah melampaui beyond dari segalanya. Kita tidak perlu menanyakan hal-hal yang fundamental. Dengan hati tulus, ya, dengan rasa kemanusiaan, kita membantu sesama saudara kita. Nah, itu inti dari sila kedua Pancasila berhubungan dengan toleransi. Sila ketiga, ini persatuan Indonesia, ini dalam konteks toleransi. Sila ketiga itu menuntut sikap saling menghormati, bekerja sama meskipun dalam perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Persatuan Indonesia itu tidak dibatasi dengan atau tidak digagalkan dengan perbedaan-perbedaan suku. Tidak digagalkan dengan perbedaan agama, ras, dan budaya. Persatuan Indonesia tidak boleh dibangun atas dasar eksklusivitas. Jadi tertutup ya atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Diskriminasi terhadap agama tertentu, etnis tertentu, bahasa tertentu, pulau tertentu dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu, sikap toleransi menjadi kunci untuk mencapai persatuan yang kokoh di tengah keberagaman. Kita tidak lagi mempersoalkan agama kita apa. Ya, tentu kita sebagai umat beragama harus menjalankan keyakinan sesuai dengan ibadah agama kita masing-masing. Tetapi dalam soal persatuan, ya tentu kita tidak bisa merujuk pada harus agama saya, harus etnis saya, sehingga itu bisa memicu terbelahnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu sikap toleransi itu menjadi kunci untuk mencapai persatuan yang kokoh di tengah keberagaman. Dalam konteks politik misalnya, karena kita menjelang pilpres ya, sila ketiga itu juga menekankan perlu menghindari sikap separatisme atau tindakan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Toleransi menjadi landasan bagi pembangunan persatuan dan kelanjutan dan harmonis di Indonesia. Jadi jangan sampai perbedaan politik ya, perbedaan partai, perbedaan capres, perbedaan cara pandang, ideologi, bukan ideologi Pancasila ya, tapi ideologi politik itu bisa membelah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, oleh karena itu kita harus toleransi. Karena itu kita harus toleran terhadap pilihan-pilihan politik. Kita harus toleran terhadap pilihan capres. Kita harus toleran perbedaan cara pandang politik dan sebagainya. Sehingga dengan toleransi maka persatuan Indonesia itu akan terwujud, akan tercipta. Sila keempat ya. Sila keempat itu apa kaitannya dengan toleransi? Nah, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pancasila, tetapi dapat dihubungkan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat ini. Nah, misalnya prinsip-prinsip demokrasi. Demos itu rakyat, krasi itu adalah kekuasaan. Kekuasaan yang berlandaskan atau yang berasal dari rakyat. Persatuan, kerakyatan yang terdapat dalam sila keempat memberikan dasar untuk
penghargaan terhadap keberagaman dan toleransi pada perbedaan, baik itu perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Misalnya dalam konteks sosial dan politik, toleransi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan harmoni dalam masyarakat yang beragam. Ya, kita ketika ada persoalan tentu kita harus kembalikan kepada musyawarah, ya, secara mufakat, secara kekeluargaan. Nah, oleh karena itu, sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman sangat sesuai dengan semangat Pancasila, khususnya sila keempat, yang menekankan pada kerakyatan, perwakilan yang dilandasi oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi memang bahwa menekankan pada kerakyatan dan perwakilan ini penting dalam basis toleran. Jadi ketika kita toleran, ya tentu kita dalam ada persoalan-persoalan bangsa, kemudian kita menyelesaikannya dengan cara-cara permusyawaratan atau cara-cara perwakilan, sehingga terwujud demokrasi, terwujud persatuan, dan terwujud kerakyatan. Nah, sila terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini apa hubungannya dengan toleransi? Dalam konteks sila kelima ini dapat diartikan bahwa sikap dan tindakan untuk menghormati hak-hak setiap individu, kelompok, atau komunitas dalam masyarakat, ya. Nah, keadilan sosial itu ya mencakup pemberian hak, kewajiban, kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa kita membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Keadilan itu kita tidak perlu membedakan suku. Bicara keadilan, kita tidak perlu kemudian mempertimbangkan agamanya apa. Kalau kita berlaku adil dalam berbagai macam hal, kemudian kita masih melihat suku atau melihat agamanya apa, ya tentu bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah pentingnya diingat bahwa wawasan toleransi, penghormatan terhadap keberagaman merupakan nilai-nilai yang melengkapi pelaksanaan sila kelima ini. Nah, jadi keadilan sosial itu harus dilakukan secara inklusif, ya, memasukkan elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan apapun. Jadi keadilan jangan memandang perbedaan, ya. Kalau sikap keadilan sosial, ya tentu untuk seluruh masyarakat Indonesia secara sosial, ya. Sehingga sikap toleransi merupakan bagian penting dalam membangun masyarakat yang adil, berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Tanpa ada sikap toleransi, tentu kita susah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kesimpulannya apa? Dengan demikian, kesimpulan ini menekankan bahwa nilai-nilai toleransi itu inheren, ya. Inheren itu relevan terkait dengan prinsip-prinsip Pancasila. Memiliki peran krusial, peran sangat penting dalam membangun masyarakat yang bersatu, adil, berkeadilan di Indonesia. Dari sila pertama hingga sila kelima, itu ketika kita dalam menerapkan nilai-nilai sila-sila itu tentu kita membutuhkan toleransi. Berbeda agama, kita toleran. Kita ingin membantu tanpa melihat semacam suku, agama. Ketika kita toleran, tentu persatuan juga akan semakin baik, ya, soliditasnya. Begitu juga dengan sila keempat, berdasarkan permusyawaratan perwakilan, berdasarkan keadilan pada sila kelima, ya tentu dibutuhkan dengan sikap-sikap yang toleran yang kemudian mewujudkan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila. Saya pikir demikian untuk perkuliahan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.